Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana melakukan pembahasan di skripsi. Mudah-mudahan dengan ini mahasiswa bimbingan saya atau mahasiswa lain yang membutuhkan bisa terbantu dengan cara kalau kurang paham diulang-ulang. Ya. Baik, saya akan langsung berikan contoh. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Saya mengambil salah satu contoh skripsi mahasiswa yang saya anggap cukup baik, yang bisa menjadi acuan atau menjadi contoh bagi Anda semua. Ini topiknya tentang pengaruh risk tolerance, risk perception, dan overconfidence terhadap keputusan investasi. Ya, kita langsung aja. Bagaimana cara membahas? Dengan asumsi bahwa Anda sudah mendapat hasil uji statistik, maka sekarang saatnya membahas. Nah, ini kita contohkan. Misalkan ini, ketika memulai membahas tentang pengaruh masing-masing variabel gitu ya. Jadi ini contohkan ketika hipotesis pertama dari penelitian ini adalah apakah risk perception berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, coba perhatikan aja strukturnya. Jadi yang perlu disampaikan pertama adalah kita mengulang lagi, mengambil materi di bab 2. Apa sih variabel X kita gitu ya. Dalam hal ini contohnya risk perception. Jadi risk perception itu menunjukkan seberapa tinggi. Nah, ini diambil dari bab 2. Nah, maka itu pentingnya bab 2 itu bukan hanya sekedar tempelan tapi juga dipakai ya. Terus apa pengaruh risk perception ini kepada variabel Y secara logis teoritis disampaikan di sini ya. Jadi ini masih semacam pendahuluan dari pembahasan. Kemudian, nah hasilnya bagaimana? Ini kebetulan hasil dari penelitian ini tidak berpengaruh ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan hasil sebuah hubungan statistik itu tidak berpengaruh, sebetulnya ya tidak apa-apa gitu ya. Kalau memang datanya itu sudah benar, sudah valid, sudah reliable, tapi ternyata tidak berpengaruh, nah itu tinggal bagaimana kita mencari reasoningnya. Nah, saya di sini hanya menunjukkan isi ya dari pembahasan. Jadi hasilnya adalah tidak berpengaruh atau berpengaruh, gitu ya. Nah, Anda bisa membahas mulai dari arahnya. Berpengaruh kalau sama arahnya disampaikan, tapi sama arahnya dengan hipotesis, atau bahkan arahnya tidak sama atau berlawanan dengan hipotesis. Nah, itu disampaikan ya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa ini mulai yang penting ya, tidak berpengaruh atau berpengaruhnya itu kenapa? Ya. Kalau hasilnya berpengaruh itu enak pada dasarnya. Tinggal mengulang teorinya. Oh ya, berpengaruh karena memang secara teoritis ini secara teoritis risk perception itu bla 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 begitu ya. Nah, kalau tidak berpengaruh ini yang agak sulit, Anda harus mencari reasoning mengapa hal itu tidak berpengaruh. Jadi ada hal lain selain yang Anda hipotesiskan. Gitu ya. Kemudian sebagai tambahan, upayakan juga Anda menggunakan tambahan dukungan data dari analisis deskriptif ya. Jadi kenapa? Ternyata dilihat dari responden, respondennya
ada karakteristik risk perception-nya seperti ini, tapi di karakteristik Y-nya itu mungkin tidak sesuai atau tidak searah atau tidak sejalan dengan teorinya begitu misalnya. Jadi intinya adalah jangan lupa juga menambahkan pembahasan itu dengan dukungan data dari hasil analisis deskriptif Anda, ya. Jadi pembahasan itu sebuah penjelasan yang luas menyeluruh, ya. Jadi bab 2 diambil, kemudian bab 3 karena pengukurannya juga diambil, bahkan hasil deskriptifnya juga dicantumkan yang berhubungan, ya, tentu saja yang relevan gitu, ya. Nah, kemudian baru hasil ini sama atau tidak sama, mendukung atau tidak mendukung penelitian terdahulu. Nah, ini juga penelitian terdahulu itu ada gunanya di sini. Gitu, ya. Itu sedikit uraian dari saya. Oh ya, jangan lupa juga barangkali memang ada fenomena-fenomena real yang mungkin ada gitu, ya, bisa dijadikan tambahan juga. Anda juga bisa mengutip mungkin bukti-bukti real, misalkan dari koran, dari penelitian terdahulu yang lain juga boleh di sini. Jadi ya, tidak selalu kalimat Anda sendiri, tapi Anda juga bisa mengutip dari pernyataan-pernyataan orang lain yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Begitu, ya. Itu cara paling tidak, ya, minimal cara membahas itu ada hal seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, pertama adalah Anda sampaikan dulu apa itu variabelnya, kemudian sampaikan juga logis teoritisnya di sini di awal, kemudian hasilnya bagaimana, arahnya bagaimana, ya, kemudian alasannya, reasoning mengapa signifikan, mengapa tidak signifikan itu di sini, ya. Tambahkan dukungan data dengan data deskriptif hasil dari responden Anda. Kemudian juga kalau ada fenomena real yang mungkin relevan juga bisa dimasukkan. Baru kemudian sampaikan juga kesamaan atau perbedaan dengan penelitian terdahulu. Ya, ini untuk penelitian yang menggunakan data primer, ya. Kalau Anda menggunakan data sekunder, misalkan Anda menggunakan data pasar modal dan sebagainya, pada dasarnya sama, ya, pada dasarnya sama. Struktur atau kontennya sama, meskipun tentu saja beda. Misalkan Anda mau melihat hubungan antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan, gitu, ya. Pertama, ya, profitabilitas adalah bla bla bla, kemudian apa pengaruhnya kepada nilai perusahaan, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian Anda mencari reasoning-nya, mengapa signifikan, mengapa tidak signifikan, ditambah dengan data deskriptif, ditambah dengan fenomena real di pasar modal misalkan, dan kemudian terakhir Anda membedakan atau menyamakan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah Anda acu di bab 2. Ya. Tuh, mudah-mudahan ini cukup membantu supaya Anda langsung bisa membuat lengkap begitu, ya, supaya tidak bolak-balik kalau dosennya bilang kurang pembahasan, kurang elaboratif dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa menambahkan wawasan untuk Anda. Baik, saya kira itu. Terima kasih, selamat meneliti, mudah-mudahan sukses.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.